Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hirda Novitasari dari jurusan Manajemen. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi kebijakan ekonomi Indonesia untuk menghindari middle income trap. Middle income trap adalah kondisi ketika sebuah negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah namun gagal melanjutkan pertumbuhan untuk naik ke kelas berikutnya menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju. Istilah ini pertama kali populer setelah digunakan oleh laporan Bank Dunia tahun 2007, An East Asian Renaissance, yang menyoroti risiko stagnasi negara-negara Asia Timur pada level berpendapatan menengah. Pada grafik di sebelah kanan, terlihat dua jalur negara yang berhasil terus naik ke level pendapatan tinggi dan negara yang stagnan atau melambat di level pendapatan menengah ke atas. Posisi Indonesia saat ini menurut Bank Dunia adalah berstatus pendapatan menengah atas atau upper middle income. Namun ruang fiskal dan utang menunjukkan tantangan struktural. PDB per kapita Indonesia sekitar 4.960 dolar Amerika pada 2024 berada di kategori upper middle income menurut Bank Dunia dengan ambang batas 4.256 hingga 13.205 dolar Amerika. Namun, tax ratio Indonesia hanyalah 9,31% pada tahun 2025, jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang berada di kisaran 16 hingga 18%. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB sudah mencapai 40,46% di akhir 2025 mendekati ambang batas psikologis 40% meski di bawah batas aman 60% menurut undang-undang. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,12% pada kuartal ketiga 2025. Mengapa Indonesia rentan terjebak? Yang pertama adalah kapasitas fiskal yang terbatas, kesenjangan pembiayaan pembangunan, tren rasio utang meningkat, dan nilai tambah industri yang masih rendah. Untuk menghindari middle income trap, ada 3 pilar kebijakan yang akan kita bahas, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Ketiganya harus bersinergi agar Indonesia memiliki ruang gerak ekonomi yang cukup untuk mendorong pertumbuhan berkualitas dan naik kelas menjadi negara maju. Pada pilar kebijakan fiskal yang pertama, yaitu optimalisasi penerimaan negara, dapat diraih dengan cara reformasi administrasi perpajakan, memperluas basis pajak baru, dan reformasi insentif fiskal. Selanjutnya adalah belanja negara yang produktif dan berkualitas, yaitu meningkatkan kualitas SDM, mempercepat penurunan stunting, infrastruktur fisik dan digital yang efisien, dan mendorong R&D. Selanjutnya adalah pilar kebijakan moneter. Yang pertama adalah stabilitas harga dan nilai tukar, yaitu dengan cara menjaga inflasi rendah dan stabil, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan adanya sinergi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Lalu kebijakan moneter selanjutnya pendalaman sektor keuangan dan inklusi, yaitu kredit produktif untuk UMKM dan industri, pengembangan pasar modal dan obligasi domestik, digitalisasi sistem pembayaran, dan mendorong tabungan domestik. Pilar berikutnya, kebijakan utang luar negeri, yaitu prinsip kehati-hatian. Caranya adalah menjaga rasio utang di bawah batas aman, memperpanjang tenor dan mengurangi risiko falas, utang untuk belanja produktif, bukan konsumtif. Lalu selanjutnya adalah diversifikasi inovasi dan pembiayaan, yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha, penguatan peran SWF dan BUMN, instrumen pembiayaan hijau dan syariah, dan memperkuat penerimaan domestik. Ketiga pilar ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus bersinergi.
Jika ketiganya bersinergi, hasilnya adalah ruang fiskal yang sehat, stabilitas makroekonomi, dan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Itu semua adalah kunci bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap dan mencapai visi Indonesia Maju 2045. Indonesia dapat belajar dari negara lain yang berhasil naik kelas menjadi negara maju. Contohnya adalah Korea Selatan dan Chile. Mereka menaikkan tax ratio, lalu berinvestasi pada pendidikan, diversifikasi ekonomi, serta tata kelola yang transparan. Ciri negara yang terjebak lama adalah tax ratio rendah dan basis penerimaan negara sempit, ekonominya bergantung pada ekspor komoditas mentah, investasi pendidikan dan inovasi masih tertinggal dan produktivitasnya stagnan, adanya ketimpangan tinggi, dan tata kelola fiskal kurang kredibel. Kesimpulan dan rekomendasi adalah tiga pilar yang tadi sudah disebutkan harus dijalankan secara sinergi. Dengan begitu, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Terima kasih.